Smell fish, smell money. Semakin anyir bau Anda, uangnya semakin banyak. Salam Bagudapa, jumpa lagi di Bitung TV channel, ngobrol bareng Arham Licin. Di video kali ini kita akan berbincang dengan atau ngobrol atau bercerita atau bakar lota dengan salah satu tokoh muda Bitung yang selama sekali yang tampil di Bitung TV channel. Langsung saja, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya ini channel tetap boleh bertahan. Dan tekan lonceng untuk dapatkan info-info menarik terkait atau tentang Kota Bitung. Oke, kita langsung sapa Bung Marcel Tatuil. Ya, selamat datang kembali untuk yang ke-12 kalinya. Selamanya Bagudapa kan? Selamanya Bagudapa. Aram dosunya aja undang-undang. Bukannya nggak undang. Sibuk kemarin dan ada hal-hal yang orang boleh sering Bagudapa tuh kemarin toh, karena pekerjaan yang mengharuskan itu. Jadi sekarang semua so aman, Sudah selesai. selesai, boleh Bagudapa. Jadi ini hari sengaja dari berapa hari kok tahu undang Pak Bro toh mau Bagudapa di ngobrol bareng Arham Licin. Ini apa dia nama acara baru dah. Tidak sama itu lalu-lalu. Oh, sudah ganti nama acaranya sudah ganti. EDP channel tetap Bitung TV channel. Cuma ini ada acara khusus. DP nama ngobrol bareng Arham Licin. Nah, apa kabar? Bu sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini masih tahun baru kan, baru tanggal 20. Berarti orang mau bercerita jo resolusi selama 2021. Ya. Apa langkah seorang Marcel Tatuil di 2021? Jadi begini ya. Terus terang Bitung ini sekitar 10 atau yang paling dekat 5 tahun terakhir ini cukup mengalami kemajuan yang besar. Anak-anak mudanya itu lebih bertumbuh, lebih kreatif, bahkan hal-hal yang beberapa masa atau beberapa waktu silam kita belum punya di sini, ternyata sampai hari ini kita sudah punya di sini. Anak-anak muda Bitung bergerak cepat, akhirnya ya memang itulah ciri khas anak muda, selalu dinamis bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dan ya alhamdulillah apa yang telah dilakukan di kota-kota besar walaupun dengan kondisi dan skala yang berbeda itu sudah bisa kita lakukan di sini. Anak-anak kreatif bertumbuh banyak, event-event organizer, anak-anak fotografi, videografi, kemudian komunitas-komunitas kemudian bertumbuh sangat cepat. Dan saya merasa sangat senang dengan situasi itu. Berarti anak-anak muda kita mulai memacu diri untuk bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau ditanya apa kita resolusi tahun 2021, kita justru mau balik lagi mau bilang begini Ram. Orang itu kadang-kadang berpikir sangat tinggi sampai berharap kita bisa menggapai bintang-bintang, tetapi ternyata kita lupa orang harus kembali lagi berpijak di bumi. Ini khusus anak-anak muda. Orang menekuni dunia kreativitas, begitu banyak komunitas, begitu banyak gaya hidup yang akhirnya dari hobi bisa menghasilkan sesuatu. Tapi dunia kreativitas di Bitung, bukan saya pesimis, belum bisa untuk punya pangsa pasar yang besar. Ini akan bergerak mengikuti waktu ke depan. Resolusi saya 2021 justru sedikit berbeda, 180 derajat perbedaannya. Saya justru mau mengajak anak-anak muda untuk menyentuh kembali
ke hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar hidup kita. Saya sedang melakukan sekarang beberapa hal. Saya berpikir bahwa kita harus berpijak lagi kembali ke bumi. Pertanian itu harus jadi titik fokus lagi untuk anak-anak muda kita. Karena ini kita punya pangsa pasar yang sangat besar di Bitung sini, yang sebenarnya ini sudah agak kita lupakan. Kita agak lupakan ketika anak-anak muda mulai dalam tanda kutip mengikuti perkembangan zaman untuk mencari sesuatu agar bisa bertahan hidup, atau bisa menghasilkan sesuatu, atau bisa berkarya sesuatu, sehingga bertani itu dianggap adalah milik dari para orang-orang tua kita, sehingga ini terasa hal yang belum tentu, atau kayaknya tidak keren kalau kita anak muda kemudian jadi petani. Tapi saya justru berpikir bahwa ini adalah pangsa pasar yang tidak akan pernah habis, apalagi di Bitung ini, karena ini menyangkut kebutuhan hidup, Kebutuhan pokok. Karena pangan itu kebutuhan yang pertama, pangan, sandang, papan. Dan sampai hari ini pasar-pasar kita, ya kebetulan di Bitung kita belum punya pasar modern, belum bergerak pasar modernnya secara baik. Yang ada itu pasar tradisional, dan itu selalu meminta untuk dimasukkan apa saja kebutuhan pangan untuk bisa dijual setiap hari, karena setiap hari orang itu mengkonsumsi itu. Jadi resolusi kita tahun ini justru lebih ke pertanian. Maksudnya Bung Cenga mau tinggalkan dunia yang selama ini membesarkan itu, yaitu dunia kreativitas, dunia komunitas, dunia seni yang selama ini digeluti bersama anak-anak komunitas, anak-anak muda Bitung, atau seperti apa? Tidak, justru sebenarnya begini, dunia kreativitas yang bertumbuh beberapa tahun belakangan ini yang cukup pesat itu belum tentu bisa menghasilkan income. Bukan menghasilkan income, tapi belum tentu bisa menarik begitu banyak pekerja untuk orang Bitung untuk dikerjakan di situ. Karena memang selain pangsa pasarnya masih belum terlalu luas, ya kalau orang bandingkan kota-kota besar, Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung, itu memang dengan pangsa pasar yang lumayan sangat cukup besar. Di sini kita pangsa pasarnya belum terlalu besar. Dunia ini tidak akan saya tinggalkan. Dunia ini saya justru membuka wacana baru untuk anak-anak muda mulai bergerak. Karena kalau di sini tempatnya pangsa pasarnya belum banyak, ini ada loh yang orang lupa sebenarnya. Orang lupa ini ada leading sektor yang bisa kita garap, karena pangsa pasarnya sangat besar, kemudian permintaannya terus bertambah setiap hari. Iya, terus bertambah setiap hari. Ya, kita hanya perlu merubah mindset saja, bahwa bertani itu sebenarnya bisa menjadi satu solusi yang menurut saya punya potensi yang besar untuk anak-anak di Kota Bitung. Dan bertani itu tidak hanya semata-mata oleh orang-orang tua, karena kalau bicara pertanian, saya juga sempat bergelut di situ, walaupun kan ini ketua kita. Saya pernah jadi ketua gerakan pemuda tani Indonesia Kota Bitung, walaupun secara praktek saya mungkin tidak terlibat banyak secara prakteknya di lapangan. Tapi di zaman Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman itu sudah dengan terbentuknya Gempita itu mengajak anak-anak muda untuk kembali ke dunia atau ke sektor pertanian. Karena semakin habisnya petani di Indonesia, setiap tahun petani itu berkurang. Karena anak-anak muda, anak-anak milenial khususnya sudah tidak mau bertani. Sebenarnya ini bagus. Di Bitung ini kalau memang resolusinya tahun 2021 ini memulai itu, Bung Cenga ya itu patut didukung sebenarnya oleh semua pihak, termasuk mungkin pemerintah dalam hal ini dan Kota Bitung nanti. Nah, sekarang mulai dalam skala kecil kita selalu suka ketika mau membuat suatu resolusi, kita selalu
melakukan walaupun itu dalam skala kecil untuk melihat apakah ini punya potensi, sekalipun dalam pandangan saya secara umum bahwa industri pertanian itu adalah industri yang tidak akan lekang oleh waktu sebenarnya, karena itu ternyata kebutuhan orang kebutuhan dasar orang, kebutuhan dasar primer. salah satu syarat yang penting orang untuk hidup adalah makan. Jadi kita perlu untuk mengisi ini dengan makanan yang selama ini justru berapa pasar tradisional di Bitung itu produk-produk dibawa dari luar. Iya, setahun yang lalu kita pernah bikin bikin survei, bikin sedikit penelitian dalam bentuk skala kecil lah untuk mencari tahu apakah yang saya pikirkan ini memang betul-betul, dan ternyata memang benar. Saya pergi ke pasar Sagra yang pertama. Ketika itu juga bersamaan dengan kita pernah syuting di sana untuk kebutuhan Kominfo waktu itu. Kemudian saya ke pasar Kilian paling sering, karena dibandingkan istri saya yang paling sering ke pasar. Kemudian ke pasar Winene, bahkan terakhir saya pernah ke pasar Pakusungan. Dan memang benar kenyataannya bahwa bukan tidak ada produk orang Bitung yang masuk ke situ, tetapi mencukupi kebutuhan pasar itu tidak ada satupun produk Bitung yang bisa mencukupi. Yang kita punya situ hanya satu, hanya ikan laut. Itu murni Bitung punya. Itu murni punya kita, ikan laut. Sisanya bawang, rica, tomat, sayur, rempah dan lainnya itu semua dari luar. Semua dari luar. Kan ada timbul satu pertanyaan besar sebenarnya. Apakah yang tidak hidup di Bitung? Tidak hidup di Bitung. Padahal hidup di Bitung. Semua yang ada di pasar itu hampir semua hidup di Bitung. Yang hidup. Cuman DP persoalan tidak ada yang tanam. Tidak ada. Jepang saja yang DP musim tanam cuma 3 bulan hidup rica, apalagi di Indonesia, apalagi di Bitung. Orang ini negara paling besar loh di wilayah Khatulistiwa. Yang dilewati garis Khatulistiwa, Indonesia itu salah satu negara yang terbesar. Itu artinya apa? Artinya matahari tidak pernah ingkar janji. Pagi dia terbit, terbenam sore, dan begitu sepanjang tahun. Dan itu sangat cocok dengan dunia pertanian. Ya, matahari memang syarat untuk pertanian. Bagaimana kita mengembangkan, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, itu syaratnya. Nah sekarang memang, dan kebetulan menurut saya ini bisa dilaksanakan dengan modal yang tidak terlalu besar. Karena yang paling pertama adalah Tuhan memberikan kita gratis tanah yang bisa tumbuh. Masalah kepemilikan siapa ataupun kita punya sendiri kan itu bisa dicarikan solusinya. Masih banyak lahan tidur. Pemerintah itu bisa memfasilitasi, negara bisa memfasilitasi, negara bisa mengedukasi orang-orang ini bahwa ternyata anak-anak muda kalau dia memang betul-betul bergelut dalam bidang pertanian, bukan tidak mungkin mereka akan hadir sebagai jutawan-jutawan baru, bahkan miliarder baru di Kota Bitung. Dan itu solusi. Saya kasih contoh satu. Kita punya sekitar 240.000 orang Bitung. Dan bukan orang Bitung kalau tidak makan rica. Ini contoh kecil ya. Contoh kecil. Satu produk pertanian. Satu produk pertanian. Anggaplah 40.000 itu tidak makan cabai. Mungkin dia anak-anak yang baru lahir atau orang tua yang punya sakit yang tidak bisa makan cabai. Sisanya 200.000 orang Bitung itu makan cabai. Kalau orang Bitung suka bilang itu dabu-dabu. Kalau bikin dabu-dabu itu perlu saja 5 buah rica setiap hari. Itu berarti ada 1 juta biji rica yang 1 juta cabai atau rica itu yang diperlukan di Kota Bitung. Kalau kita konversi, satu orang saja makan rica atau cabai ini 5 biji dengan asumsi 1 hari. Orang perlu 1 biji rica, 1 juta biji rica. Kalau orang konversi ke kilo, misalnya 1 kilo itu berapa biji? Kita pernah lihat kalau nggak salah sekitar 500 biji rica dalam 1 kilo. Berarti pasar Bitung atau orang Bitung butuh 2 ton rica setiap hari. Itu hanya untuk rica. Iya. 2 ton rica setiap hari. Kemudian 365 hari, berapa ratus ton dalam sebulan. Dalam sebulan dulu. Dalam sebulan saja kalau dia 2 ton orang perlu 60 ton.
Ini dalam sebuah setahun ratusan ton. ini baru rica. Ini baru rica. Ini baru bicara rica. Ini Kalau ada solusi. sentra rica, kemudian yang bisa menghasilkan 2 ton rica setiap hari, itu banyak sekali anak-anak muda Kota Bitung yang bisa mengusahakan itu. Dan ini adalah solusi sebenarnya. Mengurangi Pengangguran karena ya mungkin saya berpikir hanya sekitar 40% anak-anak lulusan SMA yang ada kesempatan dan kemampuan untuk melanjutkan ke pendidikan formal gitu. Ya. Sisanya itu tidak bisa, dan sisanya itu butuh pekerjaan agar supaya mereka bisa hidup. Dan di Bitung ini kita tahu persis anak-anak lulusan SMA kalau nggak lanjut kuliah ya kerja di perusahaan ikan. Ya itu pun lahan pekerjaannya belum tentu banyak, belum tentu Iya. semua itu bisa terserap. Iya. Di dunia industri belum tentu semua. Makanya orang-orang itu harus bertumbuh. Menurut kita pemerintah itu harus ada menghadirkan, membuat sebuah program, kemudian itu anak-anak muda ini kita berdayakan. Saya cukup senang teman saya kemarin Henry yang membuat petani milenial. Cukup senang. Saya cukup banyak berbincang dengan dia, kemudian saya mengajak dia untuk merubah mindset karena terbentuknya petani milenial pun itu belum 100% merubah mindset anak muda yang di Kota Bitung. Perlu edukasi, perlu fasilitas dari pemerintah, dan kalau perlu harus harus dikampanyekan oleh pemerintah untuk supaya ini ada solusi sebenarnya. Kalian tidak perlu harus jadi seorang insinyur untuk menjadi jutawan, tidak perlu harus jadi seorang dokter untuk menjadi jutawan. Petani pun kalian bisa menjadi jutawan, bahkan miliarder. Dan ini Bung Cengak sudah mulai. Saya sudah mulai dengan bentuk yang kecil. Saya bertani di depan rumah, kemudian di samping rumah itu kebetulan tempat saya itu punya mata air, ada kolam ikan. Saya pelihara ikan sekitar 20 ribuan ikan nila dan ikan mas, dan mungkin ya insya Allah bulan Maret atau April sudah bisa panen. Artinya dengan Bung mulai ini, Bung akan tetap ikut mengkampanyekan ini ke teman-teman pemuda, teman-teman kaum milenial di Bitung, bahwa ini loh ada solusi untuk teman-teman yang terutama di masa Covid ini, kebutuhan utama yang tidak pernah biar mau Covid mau apa ini kan makan. Ya. Toh? Makan. Pasar itu mau Covid mau apa mau dilarang orang, tetap pasar ramai. Terus kan kita ada pikiran begini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama karena Adam Litsen, ketua Gempita. Ya. Yang kedua Henry, ketua petani milenial, dan ketiga situasi keadaan Covid. Akhirnya saya juga berpikir bahwa kenapa orang sudah terbang sampai berpikir sampai di awan bahkan di bintang, ternyata masih ada hal yang belum selesai di bumi begitu. Iya. Yang orang belum bikin. Harusnya ini lahan garapan yang bisa menghasilkan yang lebih besar lagi. Ya, apalagi Indonesia ini kan orang kenal dari dulu. Orang ini dari dulu kenal Indonesia ini negara agraris. Ya. Artinya negara pertanian. Iya. Cuma sudah spin-off karena kita surga kayu dan batu jadi tanaman apalagi. Iya. Cuman memang di Bitung ini orang selama sekali konsen di perikanan, karena memang Bitung industri perikanan fokusnya dari dulu, makanya dikenal sebagai salah satu kota industri di Sulawesi Utara, di Sulawesi lah. Dan sepertinya pertanian memang agak sedikit dijadikan anak tiri dalam tanda kutip, baik oleh pemerintah kota maupun oleh mungkin pemerintah provinsi atau pusat. Cuman waktu selama saya kemarin ketua Gempita, itu kan bantuan sempat juga kita masukkan ke sini, termasuk traktor alat pertanian, dan itu memang persoalan pertanian ini persoalan usia anak-anak muda itu rata-rata tidak mau turun bertani, gandum berpikir begini, lebih baik kerja di toko daripada jadi petani. Padahal ini harus dibalik ini pikiran Ya karena begini, karena dorong itu mindsetnya belum bisa dirubah karena orang tidak pernah menyodorkan sebuah perencanaan yang kemudian mengatakan bahwa ternyata petani tidak seperti yang Anda pikirkan. Ya.
Kemudian kalian berpikir bahwa petani itu adalah orang yang susah, kemudian orang itu hanya pekerjaan orang susah. Tidak. Itu harus dibuat sebuah perencanaan yang matang menurut saya. Karena apa? Karena semua faktor yang akan menunjang keberhasilan ini ada. Ada di sini. Kita bisa buat itu semuanya. Saya potong. Maksudnya Bung Cenga sudah punya blueprint, sudah punya program untuk ke depan untuk mengeksekusi resolusi ini secara itu artinya sudah punya konsep untuk pertanian ini. Karena begini, kenapa anak-anak muda tidak mau terjun ke pertanian? Karena berpikir petani ini identik dengan orang apa? Identik dengan kemiskinan. Dari dulu malah, dari zaman Indonesia dari dulu lah, identik dengan kemiskinan, identik dengan kotor, jorok. Ya, seperti apa? Mungkin nggak mau memberikan edukasi ke anak-anak muda. Kita dulu pernah bergelut di bidang ikan. Jadi ada satu filosofi yang sederhana di dunia perikanan. Waktu itu saya dapatnya dari seorang Filipina. Dia bilang begini, ya orang namanya di nelayan itu, bukan di nelayan, di perikanan itu, kita selalu, tubuh kita itu pasti bau amis, bau anyir dan segala macam, dan penampilan kita itu nggak baik. Tapi dia bilang begini, harusnya itu juga bisa berlaku untuk pertanian. Semakin Anda kotor, penuh tanah, bergelut dengan tanah, bergelut dengan pertanian, itu kalian semakin banyak. Nah, ini mindset yang harus kita buat dalam sebuah perencanaan, dalam sebuah blueprint yang kemudian nanti difasilitasi oleh pemerintah, mengajak anak-anak muda di Kota Bitung yang banyak. Karena kita punya banyak lahan yang kosong. Kemarin saya bicara brainstorming sama teman saya yang dari kepolisian. Kebetulan Pak Andri ke Polsek Matuari. Kita brainstorming masalah ini dan kemudian mereka juga punya pemikiran yang sama. Dalam waktu dekat ini kita akan membuat sebuah perencanaan, mulai merencanakan ini secara matang, kemudian mulai menyodorkan ini kepada anak-anak muda. Ini adalah solusi kalian, loh. Kenapa kalian harus malu untuk bertani? Karena bertani itu bisa menjadi jutawan. Tinggal di manage saja. Kemudian kita perlu bantuan pemerintah sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan kalau perlu bisa menggandeng dunia perbankan untuk bisa menopang mereka. Artinya paling tidak dengan bertani mereka akan lebih sejahtera lah daripada mungkin jadi buruh di pabrik atau kerja di toko yang memang kelihatan rapi, kelihatan bersih, tapi secara keuangan, secara finansial petani jauh lebih baik. Bulan November 2020 saya sempat ke daerah Tanjung Merah. Daerah Tanjung Merah itu perbatasan Tanjung Merah sama Sagrat. Penduduknya kebanyakan orang Sagrat, tapi wilayah pertaniannya ada di bagian Tanjung Merah sebagian. Saya tanya, tiap hari dapat, mereka itu bertanam hanya orang sini bilang balakama, kemangi, daun kemangi, kemudian brahmakusu orang bilang, serai, cuma itu. Dan itu mereka itu rata-rata bisa kredit mobil pickup, punya penghasilan hanya dari dua jenis itu bisa punya penghasilan 200 sampai 250 ribu per hari. Ya kalau selama satu bulan 6-7 juta mereka dapat bersih. Jadi kalau cuma setoran waktu 3 juta bisa lah. Sorotan. Artinya kalau anak-anak muda sudah bisa seperti itu, solusi pengangguran itu justru bukan anak muda, itu justru orang-orang yang sudah 40-an tahun ke atas, ada yang 50, ada yang harusnya sudah tidak lama lagi pensiun dari dunia pertanian. Ya secara energi logikanya mereka tidak punya energi yang lebih banyak dibandingkan anak muda. Tapi mungkin mereka punya ketahanan mental yang lebih baik dari anak muda. Nah ini mindset yang harus kalau orang-orang tua tadi bisa menggarap seluas 1.000 meter persegi, 2.000 meter persegi. Kalau anak muda yang main, itu 2 hektar itu bisa lebih banyak lah dari itu. Lebih banyak hasilnya pasti dari itu. Nah,
Terakhir, Bung Cenga, pesannya untuk anak-anak muda Kota Bitung terkait keinginan besar Bung Cenga ini untuk merekrut anak-anak muda terjun kembali ke dunia pertanian, dan kita kembali ke inilah Indonesia sebenarnya, negara agraris yang tanah kita itu subur sekali. Seperti apa kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman? Saya kira ini ajakan untuk anak muda ini juga, saya berpikir, saya pernah mendengar ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden, kemudian dalam satu acara dia pernah mengatakan bahwa masa depan Indonesia itu ada di agraria dan bahari. Dan saya pikir ini bukan omongan, cuma sekedar omongan yang dikatakan Jokowi itu melalui pendalaman bahwa ternyata kodrat kita bangsa Indonesia itu adalah orang agraris dan bahari. Jadi sebenarnya ini masa depan kita. Bukan berarti kita tidak pernah akan bisa untuk sampai membuat industri perkapalan, industri mobil, industri pesawat terbang, itu bisa kita lakukan semuanya. Itu semuanya bisa kita lakukan. Tapi kenapa kita tidak melihat lagi kodrat kita sebagai bangsa Indonesia yang punya lahan yang mungkin menurut saya, kalau menurut saya ini adalah tanah tersubur di dunia. Di Indonesia ini tanah yang selalu menjadi idaman dari siapa saja sebenarnya. Tanah ini, kenapa kita tidak melihat kodrat kita seperti itu? Dan harusnya anak-anak muda karena punya energi yang besar, ayo kita mulai bergerak di sini. Dan harusnya ini bukan cuma sekedar jadi individu yang bergerak sendiri-sendiri, tetapi individu yang bergerak ini kemudian kita kumpulkan bersama-sama dengan pemerintah, kemudian kita membuat sentra di sini, sehingga kalaupun Bitung bisa swasembada pangan, Indonesia belum bisa swasembada pangan, kita Bitung bisa swasembada pangan. Dan kalau itu anak muda yang bergerak, maka percepatan menuju ke arah situ saya pikir lebih cepat lagi. Kalau memang betul-betul ini hanya perlu merubah mindset saja. Jadi anak-anak muda Bitung jangan takut sebenarnya merubah mindset bahwa bertani itu kotor, bertani itu miskin, kemudian bertani itu pakaiannya compang-camping. Karena dengan bajunya kotor, pakaiannya compang-camping, kakinya penuh tanah, dan itu bisa menghasilkan rupiah yang tidak sedikit. Oke, itu adalah sebuah resolusi yang luar biasa di awal tahun, dan kita berharap pemerintah Kota Bitung juga nanti akan mendukung langkah-langkah Bung Cenga ke depan terkait persoalan pertanian ini. Dan kita berharap juga anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bitung untuk urusan pertanian akan lebih diprioritaskan lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang dalam tanda kutip kalau bahasa saya dinas pertanian itu anak tiri karena anggarannya sangat kecil. Ya, semoga ini perbincangan yang bermanfaat dan mengedukasi terutama kaum milenial, anak-anak muda Bitung yang kreatif, karena di dunia pertanian juga butuh kreativitas. Tidak hanya fotografer, kreativitas itu cakrawala yang sangat luas. Dan untuk menunjang ini saya punya harapan yang besar terhadap wali kota terpilih Pak Monis Menteri untuk bisa mewujudkan anak muda Kota Bitung yang memiliki pertanian atau punya industri pertanian. Berarti pemerintah Kota Bitung wajib mendukung ini. Ya. Karena ini adalah bagian dari untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung. Terima kasih Bung Cenga atas kehadirannya di Bitung TV Channel ngobrol bareng Arham Licin, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya dengan bincang-bincang kita. Semoga berikut Bung Cenga di saat panen nanti kita akan berbincang lagi seperti apa hasilnya. Ya, penonton Bitung TV Channel, itu tadi obrolan saya dengan salah satu tokoh muda Kota Bitung, Bung Marcel Tatuil. Dan di bincang berikutnya mungkin kita akan punya judul lain atau kita akan membahas persoalan-persoalan lain. Namun satu yang teman-teman kaum milenial wajib pahami bahwa konsep pertanian yang akan disampaikan oleh Bung Cenga nanti kepada teman-teman itu sebenarnya sebuah konsep yang sangat bagus, terutama untuk mengurangi pengangguran dan
meningkatkan kesejahteraan kita semua di Kota Bitung. Dari DNA Cafe and Resto Girian Kota Bitung, saya Arham Licin. Sampai jumpa.